ikan. Loh, larang. Gulai kepala ikan. Di Indonesia kan larang dhewe iku, Dik. Kanca-kanca waduh Gus Dur iki entek duwe akeh rek. Ayo urunan iki cek Gus Dur gak nemen-nemen iki korbane. Urunan arek Gus Dur oleh duwe akeh. Suatu hari ketika Gus Dur giliran menjamu meneh, arek-arek pas nang pasar gak ngejo ono Gus Dur pas tuku kepala ikan. Ternyata di Irak dan di kene ya kene kepala ikan itu ya gak dienggo to, dibuat to. Kita dibuat to. Nah Gus Dur yang ngono di wong dodol liwak iku ono ndase dibuat kabeh Gus Dur kondo. Ini boleh saya ambil ya, saya punya banyak anjing di rumah. Arek-arek krungu kabeh. Dobol. Kene dianggap anjing karo Gus Dur. Tapi iku guyon rek ya. Oke, bismillah. Oke, berikutnya Mas, ada beberapa teman. Tafadhol. Rebat cekap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti tak digabungin ya. Sungkem Cunung Bandung. Saya langsung ke pertanyaan, tidak berlama-lama. Saya pernah membaca di surat Al-Ma'arij ayat 4 yang mengatakan bahwa malaikat Jibril naik ke langit mengangkat urusan dunia itu dalam kadar waktu 50.000 tahun untuk urusan sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun untuk ukuran di dunia. Sedangkan di surat As-Sajdah ayat 5 mengatakan bahwa malaikat itu mengangkat urusan manusia satu hari kadar waktunya 1000 tahun. Ini ada perbedaan antara 1000 tahun dengan 50.000 tahun. Itu konteksnya seperti apa? Yang kedua, saya membaca sebuah hadis Rasulullah. Mas, iki jawabannya cek gak lali-lali kok ya. Mas, tolong dalam Al-Quran itu Anda harus melihatnya ada yang secara hukum, ada secara matematik, ada yang secara sastra. Kalau Allah mengatakan 1000 tahun itu penegasan. Jadi jangan dihitung secara matematik. Kalau kamu sholat di Ka'bah itu pahalanya sama, itu penegasan sastrawi. Itu sama dengan Khairul Anwar mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena gak 1000 tahun temen Mas. Jadi kon ngeluh dewe nek kon ngitung-ngitung kaya ngene iki. Itu cuma penegasan tentang tingkat kemuliaan. Tapi jangan dihitung secara matematik. Sudahlah, tangkino yang ngomong Mas. Malaikat dan surga itu tetap gak bisa Anda hitung. Wong Anda ngertinya material, dia non material kok, dia frekuensi kok. Gitu ya Mas. Oke, terus nah. Yang kedua saya baca hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau nggak salah, bersumber dari Siti Aisyah bahwa Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya akhirat itu adanya di mana, neraka itu adanya di mana, dan surga itu adanya di mana. Lalu Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya akhirat itu adanya di pikiran, neraka itu adanya di pikiran, dan surga itu adanya di pikiran. Ini untuk mohon penjelasan biar dapat pencerahan lebih banyak. Gini loh, Anda bertanya itu karena Anda berpikirnya material. Kalau di dalam gedung, sana di luar gedung kan gitu. Begitu Anda ngelihat garis cembung cekung aja Anda udah bingung kok. Ini cembung apa cekung agak jelas Mas ya. Jadi ini surga dan neraka itu kan urusan di atas atau beyond materi Mas. Jadi sekarang gini, Allah itu ada di luar dirimu apa di dalam dirimu? Ya di dalam dirimu, ya di luar dirimu. Tapi kalau tak kejar, emang Allah kecil bisa ada dalam dirimu? Saya tanya, itu ada Baitullah di Mekah, betul nggak? Pertanyaan pertama, di sini Baitullah atau bukan? Dimanapun Baitullah, hatimu Baitullah atau bukan? Baitullah. Tapi kalau saya kejar lagi pertanyaan kedua, emang bisa alam semesta dan manusia menampung Allah sehingga Allah berumah di kamu? Karena aslinya tidak bisa. Kita semua makhluk dan alam semesta yang kos di dalam dirinya Allah, benar nggak? Yang berada dalam Allah, karena Allah maha besar dan kita sangat kecil. Jadi Mas, itu soal uslub, soal retorika, soal bahasa. Jangan memahaminya menurut saya dengan materialisme dan matematika. Menurut saya, yang penting difahami tekanan yang dimaksudkan oleh Allah. Itu Mas ya. Termasuk di pikiran kan benar. Kan benar. Misalnya saya ngomong yang paling lebih kecil. Tahun 78 saya menulis buku judulnya Indonesia Bagian dari Desa Saya. Benar enggak? Secara geografis salah. Desa saya bagian dari Indonesia. Tapi secara kontekstual
bener, memang Indonesia itu bagian dari urusan di desa saya. Gitu loh Mas. Jadi sekarang tergantung dari mana Anda melihatnya. Tolong jangan bingung masalah. Ayo ajar. Disyukuri saja. Disyukuri saja. Monggo, tafadhol. Berikutnya Mas. Nah, ayo ajar. Van, saya minta pertanyaannya klarifikasi aja karena saya pernah mendengar atau ini salah apa enggaknya, tolong dijawab. Agak. Afan, Mikir sing dekat. sama itu anakku harus itu min guntur. Nam aulah. Gif. Sama itu anakku harus itu min madrasah di guntur. Ma kharajtu walakin matrudun. Naam. Ini yang menarik buat saya. Yeah. Karena ta'alam tu fi guntur qadra khamsa. Saya Ya mereka nggak ngerti Mas. ini soal takutnya masalah pribadi. Ya enggak apa-apa, masalah pribadi saya enggak punya masalah pribadi. Istri Ini, saya aja di sini, tenang saya aja. dengar apa? Saya diusir dari Gontor, Ya, dengan karena kebaikan. Jadi saya dengarnya seperti itu. Mereka Ya. bercerita di sana katanya memiliki alumni yang dikeluarkan gara-gara sandalnya keamanan. Keamanan mencuri sandal, lalu Bapak ini apa Ustadz Ya. melapor, lalu malah Ustadz yang Ini Mas, soal saya enggak penting. Tapi kalau ada yang penting dari saya harus jadikan pelajaran untuk orang banyak. Iya. Jadi seorang Gontor itu Mas, untuk orang yang senang saya dianggap melakukan kebaikan. Untuk orang yang tidak senang sama saya akan menganggap bahwa saya diusir dari Gontor melakukan keburukan. Sejarah itu orang yang menang, dan saya tidak peduli kamu anggap baik atau buruk. Saya memang diusir dari Gontor dan saya terang-terangan memang saya diusir dari Gontor, gitu loh. Betul. Baik atau buruk silakan diselidiki, tidak ada masalah. Yang saya menarik di Gontor membicarakan bahwasanya karena kebaikan, karena itu. Ya syukur kalau seperti itu, tapi saya juga tidak masalah kalau ada yang bilang saya diusir di Gontor memang melanggar peraturan dan segala macam, tidak masalah juga. Terus aku ini dilebokno rokok tidak masalah. Tenang aja. Saya tidak minta kemuliaan apa-apa. Saya hanya minta satu dalam hidup saya, Allah jangan marah sama saya. That's all. Perkara aku dimasukin neraka, surga itu urusan Allah, aku tidak ngurus. Urusanku adalah ya Allah jangan marah sama aku. Itu dok. Cito itu dok. Wiridnya jelas. Kalau gitu nanti Mbak Fia biar menyanyikan satu nomor sayang padaku. Itu wiridnya Rasulullah. Boleh tak ceritain Mas ya untuk supaya jangan saya tidak penting Mas, jangan nanyain mengenai saya. Saya tidak penting. Gini loh. Pasukan perang Badar itu jumlah umat Islam paling 200 orang. Pasukannya Abu Jahal sekitar 2.500 orang, sama sekali tidak seimbang. Kekuatannya sebagai prajurit juga tidak bisa dibandingkan karena prajuritnya Rasulullah yang 200 orang itu cuman prajurit-prajuritan, saat ketemunya laki-laki. Itu pun mereka harus jalan kaki dari Madinah ke Badar itu sekitar 230 km. Sehingga ketika sampai ke lembah Badar mereka itu sudah nggak siap perang. Belum lagi persenjataannya tidak memenuhi syarat. Padahal pasukan sekutu sangat lengkap yang dipimpin Abu Jahal. Tapi Rasulullah mengatakan innama tunsaruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afaikum. Rasulullah bilang sama pasukan Badar, kalian akan ditolong Allah, kalian akan diberi rezeki Allah, dan kalian akan diberi kemenangan oleh Allah. Terus Rasulullah ngomong begitu. Sebenarnya dia juga tahu nggak mungkin menang ini arek-arek. Dengan syarat kamu perang bukan untuk kehebatan, tapi kamu perang untuk membela orang-orang yang lemah. Bidu'afaikum, saya singkat. Itu dia ngomong sama pasukan Islam. Setelah itu dia ngomong sama Allah. Dia setengahnya minta maaf juga sama Allah. Maksud saya janjiin kemenangan sama mereka. Maka kadang-kadang Anda perlu perlu memompa semangat Anda seperti Rasulullah. Kemudian kepada Allah dia mengatakan illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, sebenarnya aku tidak peduli menang apa kalah. Aku sudah tidak peduli aku mati atau hidup, tidak peduli aku dipanah, ditombak atau tidak, tidak peduli perang Badar ini kami menang atau kalah, saya tidak peduli. Asalkan engkau tidak marah kepada aku. Gitu loh Mas. Jadi kalau Anda pas kepepet banget itu, menurut saya wiridnya itu illam takun alayya ghadabun fala ubali. Tidak apa-apa di penjara di sini, tidak apa-apa.
Dah apa aja saya terima, asalkan Allah tidak marah kepada saya. Sebenarnya ini politik yang luar biasa. Kalau Allah tidak marah sama kamu, kamu pasti diselamatkan toh. Nah gitu loh mas sebenarnya. Jadi gitulah mas, hidup itu kayak gitu. Jadi perkara saya diusir, saya tidak pernah marah. Mereka mengusir saya setelah itu mengakui saya kok. Gitu ya. Ya oke, syukran. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya mas, setelah itu kita butuh waktu sholat asar habis ini ya. Ya Mbak Andun, saya mau nanya tadi tentang bangsa Indonesia akan menguasai dunia. Apa yang membuat Cak Nun yakin tentang hal itu? Apa indikasi yang mengarah ke situ, dan kemudian mimpi terbesar apa Cak Nun untuk bangsa Indonesia? Demikian mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya gini loh mas, kalau bangsa Indonesia ini normal, ngerti kemampuannya, ngerti kekayaan SDA-nya, ngerti kualitas SDM-nya, terus manajemennya benar, pemerintahnya beritikat baik ya, presidennya sayang sama rakyatnya dan mengerti potensi rakyatnya, maka seluruh dunia tidak ada yang bisa ngelawan. Seandainya kita diembargo oleh seluruh dunia, harap Anda tahu yang butuh itu bukan Indonesia ke dunia, tapi dunia ke Indonesia. Anda hitung secara ekonomi kalau tidak percaya. Kalau kita diembargo mungkin malah bagus, kita jadi konsentrasi ke kekayaan kita. Tapi sekarang ini kan kita tidak diembargo tapi dirampok habis. Melalui DPR, melalui departemen-departemen, melalui bupati, melalui gubernur kita dirampok habis. Sampai ada satu gubernur yang korupsinya sampai 50 triliun dalam waktu 7 tahun dan tidak tertangkap oleh KPK sampai hari ini, dan sedang kita proses, kita cari bagaimana caranya. Itu loh mas. Kalau orang Indonesia seperti Anda ini dan punya disiplin seperti orang Korea, tidak ada yang berani di seluruh dunia. Anda akan jadi rahmatan lil alamin. Karena kalau orang Indonesia itu berkuasa, orang Indonesia tidak suka menginjak-injak orang kok. Mereka tuh ngemong kok, mereka tuh gendong. Orang Indonesia tuh gendong, kemana-mana kan gendong orang, ya ditampung, diajak guyon kan gitu. Maka Anda dicintai kalau di sini. Mana ada orang kerja guyon cengengesan kaya awakmu. Mereka seneng karena Anda seneng guyon, ngomong yang enggak kadang-kadang gitu kan, melakukan sesuatu yang mereka enggak bayangkan. Itulah manusia Indonesia. Semiskin-miskinnya keadaan ekonomi negara kita sekarang, saya ingin katakan sama Anda, masih tetap enak hidup di Indonesia dibanding di negara manapun. Betul. Nah, di Korea mungkin cukup enak karena Anda dekat sama masyarakat Korea. Tapi kalau Anda coba pergi ke Amerika, coba Anda pergi ke Inggris, ke Finlandia, bandingkan dengan di Indonesia itu, mau cari apa, jam berapa ada. Jam loro bengi metu ndolek mie ono, ndolek rokok ono, ndolek SIM-card ono, ndolek opo ono. Tidak ada hidup sehangat di Indonesia, tidak ada hidup semudah di Indonesia. Karena rakyatnya adalah rakyat unggul nomor 1 di seluruh muka bumi. Amin. Terakhir ini sorry ada PR Gus Dur. Oh, Gus Dur sudah saya jawab. Dan kalau saya cerita Gus Dur nanti selesainya hari Rabu. Oke, sekarang bagaimana teman-teman sekalian, kita break atau kita langsung selesaikan supaya sholat asar bisa kita segerakan. Satu nomor terakhir dari Mbak Novia, kemudian kita berdiri bersama grup sholawat. Satu nomor sayang padaku. Mudah-mudahan